Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua adalah berkat Tuhan. Karena itu saya rindu mau sharing tentang bagaimana kehidupan keluarga yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 40 sampai dengan Yesaya pasal yang ke-66 merupakan bagian kedua, di mana bagian ini 40 sampai dengan 48, dalam bagian itu adalah keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Kondisi bangsa pilihan Tuhan saat itu sedang ada di dalam pembuangan. Dan mereka menanti-nantikan Tuhan untuk waktu mereka boleh menerima keselamatan. Bukankah keadaan itu juga yang kita alami saat ini? Kita sedang menanti-nantikan untuk Tuhan menjawab setiap kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ada satu keadaan yang bagi kita mungkin berat, saudara. Semua mengalami hal yang sama. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya kita secara pribadi, tetapi Tuhan rindu keluarga-keluarga bersatu, unity, menanti-nantikan Tuhan. Jadi judul khotbah kita hari ini, keluarga menanti-nantikan Tuhan. Keluarga yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, mari kita lihat. Dikatakan di ayat yang ke-29, dia yang akan memberikan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mungkin kita sudah cukup lelah dan kita tidak berdaya lagi hari-hari terakhir ini. Karena situasi yang seperti ini itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami waktu itu. Bagaimana umat Tuhan mengalami hal yang demikian. Bahkan ayat 30, orang-orang muda menjadi letih dan lesu. Seharusnya anak muda semangat, anak muda powerful. Mereka bisa bangkit, ya, mereka energik. Tetapi dikatakan orang muda juga lelah lesu. Bahkan teruna-teruna bisa tersandung. Itu keadaan yang bisa terjadi di hari-hari di mana saat ini kita mengalami situasi yang seperti ini. Tetapi janji firman Tuhan di ayat selanjutnya. Firman Tuhan berkata ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya boleh katakan, tetapi keluarga-keluarga yang menanti-nantikan Tuhan, keluarga-keluarga yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu satu burung yang luar biasa. Mereka tidak takut dengan badai karena mereka punya kemampuan untuk terbang mengatasi setiap badai. Fokus melihat kepada matahari dan terbang menuju ke atas terus sampai akhirnya mereka tidak kena badai. Mereka tidak digilas oleh badai, tetapi mereka menginjak badai. Begitulah yang Tuhan mau kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan fokus sama Tuhan. Ya, mereka fokus sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan, ini kata kuncinya. Menanti-nantikan Tuhan berarti setiap kita dalam keluarga, kita harus belajar berharap kepada Tuhan. Saya akan menanti-nantikan Tuhan karena saya percaya
Yang saya harapkan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah menyelamatkan saya, yang bagi dia sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi dikatakan di sini, berharap sama Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan orang yang mempercayai sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Karena orang yang ragu, orang yang mendua hati, dengar, dia tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dialah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar terus untuk berharap kepada Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang luar biasa ketika kata menanti-nantikan Tuhan, maka yang dinanti-nantikan itu Tuhan, bukan berkatnya, bukan jawaban doa kita, tetapi yang dinanti-nantikan itu adalah Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita mengalami satu pergeseran di dalam kehidupan kita. Bukan sering ya, bisa jadi kita bisa mengalami pergeseran di dalam kehidupan kita. Kita mengalami deviasi di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kita mengarahkan untuk melihat apa yang ada di dalam dunia ini. Kita lebih berharap kepada berkat daripada Sang Pemberi berkat itu. Hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, setiap keluarga, mari jangan mengalami penyimpangan, mari jangan salfok, jangan salah fokus, tetapi fokuskan dirimu kepada sumber segala berkat, itulah Tuhan. Dia yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita. Sehingga ketika kita mengarahkan mata iman dan percaya kita, mata rohani kita untuk melihat kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka ada paling tidak ada berkat yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan kekuatan Tuhan ini akan menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan kita. Ya, kekuatan Tuhan ini akan menyegarkan kita di tengah-tengah kelemahan kita. Kekuatan Tuhan ini akan memberi semangat di tengah-tengah penderitaan kita, memberi harapan di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin ketika kita ada di dalam cobaan sekalipun, ya, kekuatan Tuhan ini akan memberi kesegaran buat kita. Mari kita buka ayat Yesaya pasal yang ke-30. Bagaimana cara Tuhan menyegarkan kita dalam kehidupan kita? Maka dikatakan dia di sini akan memberikan kebahagiaan buat kita. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Waduh. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kenapa? Karena Tuhan menunggu untuk melepaskan kepada kita kasih-Nya, untuk memberikan kepada kita semangat, kepada kita untuk membuat kita bangkit, untuk memberikan kepada kita menyayangi kita. Nah, karena itu Tuhan katakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Poin yang pertama, berkat yang pertama, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena Dia akan melepaskan banyak berkat dalam kehidupan kita, kasih setia-Nya kepada kita. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita dalam masa penantian, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam kita. The joy of the Lord is my strength. Ya. Kekuatan kita itu karena apa? Kebahagiaan daripada Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan memberikan kepada kita bahagia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga bahagia bukan berarti tanpa masalah. Hidup bahagia bukan berarti tanpa masalah. Tetapi keluarga bahagia, hidup bahagia adalah keluarga yang atas anugerah Tuhan. Karena dia menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan, Tuhan menolong setiap kita, menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau Anda setelah menikah sekian tahun, ada konflik, ada persoalan, ada masalah, ada miskomunikasi. Sering tuh suami istri miskomunikasi karena sering memakai komunikasi asumsi. Ya, asumsi, saya pikir gitu. Saya pikir kamu udah makan ya, saya nggak masak. Padahal dia cuma mereka-reka karena suaminya bilang nanti saya meeting sampai jam 7 malam. Dia pikir pasti sudah makan. Itu namanya komunikasi asumsi. Ya, akhirnya konflik gara-gara itu karena biasa memakai asumsi. Tetapi setiap keluarga itu biasa mengalami hal seperti itu. Tetapi keluarga bahagia bukan absen daripada konflik, tetapi atas anugerah Tuhan berhasil menyelesaikan setiap masalah. Kalau suami istri ya sama-sama menanti-nantikan Tuhan, maka suami istri ini semakin dekat dengan Tuhan. Oh, aduh sorry ya, gampang melepaskan pengampunan. Kalau dia semakin dekat dengan Tuhan, ya saya kasih contoh ini mungkin seperti segitiga begini. Di sini paling atas titik ini Tuhan, di sini suami, di sini istri. Ketika suami istri menanti-nantikan Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dia dengan Tuhan, semakin dekat hubungan suami istri. Ya, semakin mereka menantikan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, mereka semakin unity, semakin bersatu. Maka ketika ada konflik, ketika ada kekecewaan, maka kecewa itu dengan cepat diselesaikan. Kecewa, sakit hati mampir boleh, nginep jangan, apalagi ngekos, mahal harganya, betul? Ya, kalau sedikit kekecewaan disimpan, lama-lama terus tambah sedikit lagi kekecewaan, maka menumpuk tabung emosimu penuh dengan emosi yang negatif. Ketika tabung emosimu penuh dengan emosi yang negatif, maka gampang meledak. Kayak gas tuh kompor gampang meledak. Baru ngomong sedikit salah sudah wow. Nah, mana ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan gampang untuk mengampuni satu dengan yang lain. Karena kita percaya hidup bahagia bukan absen dari masalah. Tetapi hidup bahagia atas anugerah Tuhan, kita berhasil untuk mengatasi kekecewaan. Hidup bahagia kita berhasil mengatasi setiap masalah. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, keluarga-keluarga, setiap kita boleh mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Bukan karena apa yang kita rindukan semuanya terpenuhi. Mungkin kita justru mengalami hal-hal yang tidak kita duga dalam hidup kita. Hal-hal yang berat yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Itulah ucapan syukur, damai sejahtera. Karena apa? Kita belajar untuk melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, kalau tadi kita lihat bahwa yang pertama itu kekuatan Tuhan untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang kedua adalah dikatakan dengan kekuatan sayapnya, ya, dia terbang naik, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dengan kekuatan sayapnya, maka burung Raja Wali ini akan terbang. Artinya apa? Terbang, dia terbang mengatasi setiap badai. Artinya yang kedua, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kemampuan, ya, kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan. Kita diberikan hikmat untuk mengatasi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Nah, saya boleh lihat di sini, artinya ketika Tuhan izinkan ada persoalan, ada masalah, tetapi Tuhan tetap kasih kita satu solusi,
Ya, mungkin kita ke kanan udah nggak bisa, ke kiri nggak bisa, maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena, tinggal satu ke atas. Itulah berseru kepada Tuhan. Mari kita buka Mazmur 40 ayat yang kedua. Mari kita lihat Mazmur 40 ayat yang kedua. Mari kita baca Mazmur 40 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Kalau Tuhan mendengar teriakan kita, maka Tuhan pasti akan menjawab kita. Mazmur 40 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Dia sanggup untuk menjenguk kita dan memberi pertolongan bagi setiap kita. Artinya Dia mendengar setiap doa-doa kita. Keluarga-keluarga yang berdoa sama Tuhan dan fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada jawaban doa. Orang yang fokus kepada Tuhan dan bukan kepada jawaban doa bisa berkata seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena kita tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terindah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan merasakan bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, bangunlah mesbah keluarga. Itu tanda kita menanti-nantikan Tuhan. Setiap keluarga bangun mesbah, berseru dalam mesbah. Ketika kita membangun mesbah, orang tua dan anak-anak berdoa bersama-sama di dalam rumah mereka, dalam kemah kita. Dan kita berseru kepada Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong setiap kita. Bentuk penanti-nantian kepada Tuhan. Yang kedua adalah bangun mesbah. Maka Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup untuk menjawab seluruh seru dan doa kita. Dan Dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu. Mungkin ada mesbah yang runtuh selama ini. Tetapi di tengah pandemi COVID-19, Tuhan mau kita membangun kembali mesbah keluarga kita. Itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di mana orang tua dan anak-anak memuji Tuhan bersama-sama. Dan saling sharing, saling mendoakan satu dengan yang lain. Berseru kepada Tuhan. Memfokuskan diri untuk menanti-nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap kita. Saya percaya kita banyak waktu saat ini. Justru di tengah-tengah seperti ini, Tuhan rindu melihat ada mesbah yang kembali dibangun di tengah-tengah keluarga. Saya dan keluarga, sejak kami menikah, itu komitmen kami bangun mesbah keluarga. Jadi kami membangun mesbah keluarga bersama-sama, dulu cuma berdua waktu baru menikah ya. Setelah menikah gitu ya, kita mesbah. Kalau baca Alkitab pribadi itu saat teduh, itu kita lakukan juga ya. Tapi yang Tuhan mau ini adalah mesbah. Mari kita bersama-sama, suami istri unity bersama-sama. Saya percaya kalau suami istri unity tidak akan saling mempersalahkan. Yang terjadi sering kan suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami. Karena pekerjaan yang paling gampang memang nyalain istri. Pekerjaan yang paling gampang buat istri nyalain suami. Nanti kalau dia udah lihat papa mamanya saling mempersalahkan, maka pekerjaan yang paling gampang buat anak nyalain orang tuanya. Dan orang tuanya adalah paling gampang nyalahin anak-anak.
Mari Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Tetapi mari kita bangun satu dengan yang lain. Mesbah kita bersama-sama. Sehingga ketika kita doa bareng-bareng, keluarga yang bisa doa bersama-sama, membangun mesbahnya, yang menanti-nantikan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup melakukan. Bahkan Efesus 3 ayat 20 akan kita alami. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan lebih dari apa yang kita pikirkan. Terbukti dari kuasa, ya, kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari nantikan Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat keluarga yang menanti-nantikan Tuhan? Keluarga yang menanti-nantikan Tuhan, bagian terakhir, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya, Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa lelah menggenapi rencana Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini ada di dalam rencana Tuhan. Kita sedang berlari, kita sedang berjalan menggenapi destiny ilahi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita bisa katakan bersama-sama di tengah keluarga kita, saat ini Tuhan sedang menggenapi rencana Tuhan yang indah bagi keluargaku. Dan saat ini mungkin waktunya kita sedang berlari. Ada mungkin waktunya bagi keluarga sedang berjalan. Dan Tuhan katakan, keluarga yang berjalan menggenapi rencana Tuhan, walaupun dia berlari, dia nggak lesu. Walaupun dia berjalan, dia tidak menjadi lelah. Artinya, kita nggak stop berjalan. Ya. Kalau kita jalan capek kan kita suka berhenti ya. Aduh capek deh, berhenti dulu deh. Gitu kan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika dia berjalan, berlari, dia nggak capek, dia nggak lesu, dia nggak berhenti. Setiap kita, keluarga demi keluarga, ketika kita berjalan menggenapi rencana Tuhan, walaupun di tengah-tengah perjalanan kita ada tantangan, di tengah-tengah perjalanan kita ada badai, tetapi Tuhan katakan jalan terus untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, jangan balik. Jangan berbalik. Kehidupan kita di dalam Tuhan itu seperti pesawat yang mau take off. Kalau pesawat mau take off, itu tidak ada titik baliknya. Ya. Kalau pesawat mau naik, ada apapun masalah, mereka harus berusaha terus naik hingga mencapai satu titik, di mana itu titik aman, ya. Bagi itu biasanya seperti itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. No turning back. Tidak ada titik balik. Kalau kita sekali kita ikut Tuhan, terus kita ikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang membuat kita bisa letih lesu, bisa lemah, tetapi Tuhan bilang, engkau berjalan, engkau gak akan menjadi letih. Engkau berlari, engkau tidak akan menjadi lesu. Ayo, mari. Saya percaya, saudara dan saya, kita sedang menggenapi rencana Tuhan yang indah. Di tengah-tengah Tuhan izinkan ada pandemi COVID-19 ini. Kita meyakini ada rancangan Tuhan yang indah buat saya. Ada rancangan Tuhan yang indah buat keluargaku. Biarlah tiap-tiap keluargaku boleh menggenapi rencana Tuhan. Setiap anak-anakku boleh menggenapi rencana Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Jangan pernah berpikir, waduh saya sudah gak tahan, saya mau berpisah aja deh, sampai ketemu di pengadilan Jakarta Pusat. Jangan saudara. Jangan lakukan itu. Ya, kalau engkau bercerai, yang paling menderita itu adalah anak-anakmu. Dan kita lihat rancangan Allah yang besar yang Tuhan siapkan untukmu bersama dengan keluargamu. Ya, itu indah. Ya, karena apa? Keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Keluarga itu berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau Tuhan izinkan kita memiliki anak, kita percaya itu semua adalah berkat Tuhan. Karenanya jangan sia-siakan berkat Tuhan ini. Jangan sia-siakan kasih karunia ini. Mari kita terus berjalan, keluarga demi keluarga, menggenapi rencana Tuhan. Kita bergandeng tangan. Saya percaya, kalau suami istri dan anak-anak Unity bergandeng tangan, mereka akan kuat. Betul? Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, mari kita bersama-sama
bangun unity. Nah, saya percaya rencana Allah yang indah akan digenapi di dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluargamu itu adalah anugerah Tuhan. Keluargamu itu berkat Tuhan di dalam hidupmu. Masalah bisa datang. Sebagaimana Ayub mengalami masalah yang cukup berat dalam hidupnya, bahkan berdampak kepada keluarganya. Tetapi ketika Ayub sadar bahwa kalaupun Tuhan izinkan ada persoalan, ini adalah dalam perjalanan menggenapi rencana Tuhan. Sehingga ketika dia berkata dalam Ayub 42 ayat 2 yang berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal di dalam kehidupanku dan keluargaku. Disitulah salah satunya Ayub mengalami kebangkitan dan keluarganya dipulihkan. Jadi kalaupun engkau katakan aku ada pergumulan yang berat ibu di tengah keluargaku, nggak apa-apa. Yang penting nantikan Tuhan. Percayalah engkau sedang berjalan menggenapi rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Dan saya percaya Tuhan akan terus menggenapinya sampai rencana Allah yang indah digenapi di tengah-tengah keluargamu. Karena itu teruslah nantikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mau kita terus berharap kepada Tuhan. Maka 3 berkat ini akan mengiring di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberi kebahagiaan. Tuhan akan memberikan lawatan dan jawaban doa dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan terus memegang tangan kita sampai rencana Allah digenapi. Jangan berhenti. Jangan balik. No turning back. Jangan balik. Terus bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya kita akan terus menggenapi rencana Tuhan. Ada mujizat dalam kehidupan kita. Ada cara Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami. Biarlah kami terus menantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak salah fokus di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak fokus kepada berkat, tetapi kami fokus kepada sumber berkat, pemberi berkat itu Engkau sendiri. Biarlah kami dalam kehidupan kami Tuhan mempercayai bahwa keluarga kami menantikan Tuhan. Terus menantikan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Biarlah tiap-tiap keluarga di tempat ini akan mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Walaupun ada persoalan, ada masalah, tetapi damai sejahtera, sukacita tetap ada bagi setiap kami. Dan kedua, kami mendapatkan lawatan Tuhan. Tuhan menjenguk kami. Dan Tuhan menjawab seruan doa kami. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Apa yang menjadi pokok doa kami. Biarlah kami tidak fokus kepada pokok doa itu, tetapi kami fokus kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup menjawab doa-doa setiap kami ketika kami menantikan dan fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah setiap kami meyakini bahwa kami sedang menggenapi rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami tidak ada yang berbalik ya Tuhan. Tidak ada kami meninggalkan Tuhan. Tetapi kami semua terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan menjadi letih, kami tidak akan menjadi lesu. Tapi setiap kami sampai menggenapi rencana Tuhan yang indah. Mari berkati tiap-tiap keluarga Tuhan. Berkati para suami, istri, orang tua. Berkati anak-anak. Doa hamba-Mu, biarlah tiap-tiap keluarga terus membangun mesbah keluarga. Supaya di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, ada nama Tuhan yang terus ditinggikan. Nama Tuhan yang terus dibangun. Kami berdoa ya Tuhan. Maka orang yang berseru kepada Tuhan, Engkau akan selamatkan. Biarlah tiap-tiap keluarga hari ini mengalami pemulihan daripada Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati boleh sama-sama katakan amin.